channel buat ngobrolin semua hal, tempat ruang berbagi solusi. Oke, sahabat CMC, hari ini saya punya teman namanya Tante Dwi. Tante Dwi ini adalah seorang guru TK dan PAUD ya Tante ya. Iya. Oke, Tante sebelumnya saya ada konten di saya sebelumnya, saya curhat saya sebagai orang tua yang mempunyai anak TK ya, yang kemudian harus belajar di rumah. Saya curhat tentang serba-serbi dan masalah saya, kesulitan saya. Kalau boleh gambarkan, saya merasa bahwa saya bisa lebih mengoptimalkan anak saya ketika saya mengajari anak saya sendiri. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengeluarkan anak saya dari sekolah tersebut dan saya ajarin sendiri nih Tante. Ya, kalau ditanya kenapa Ma, ya itu tadi saya merasa mungkin sekolah dan gurunya tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya Tante ya. Jadi ini saya pendapat pribadi ya Tante. Nah ini kalau sekarang kan Tante sebagai guru pasti punya masalah juga Tante ketika harus belajar di rumah. Apa Tante masalahnya? Curhat boleh Tante. Yang umum gini Mas, orang tua yang saya hubungi selama ini itu kebanyakan ngomongnya bahwa anak-anak itu mikirnya kalau sekolah itu dengan bu guru Mas. Nggak dengan ibunya atau bundanya. Jadi orang tua itu nggak punya untuk membersamai anak belajar kayak gitu loh. Karena anak-anaknya katanya, mah aku mah sama bundanya sekolah ya karo bu guru kayak gitu loh. Padahal selama ini sekolah kami melaksanakan daring dalam rangka COVID-19 ini, otomatis semua materi kan yang megang orang tua dulu, baru disampaikan ke anak. Gitu loh Maila. Karena anaknya nggak ada greget untuk belajar, akhirnya kok ya jadi nggak jalan ya Mai. Berarti ini masalahnya ini agak kontras ya Tante. Kalau saya itu masalahnya adalah saya ekspektasinya tinggi, tapi gurunya ini semangatnya nggak sesemangat saya. Gitu. Kalau di Tante ini masalahnya adalah gurunya semangat banget, tapi begitu dilempar ke orang tua, langsung orang tuanya melempem ya. Nah, boleh tahu nggak alasannya kenapa orang tua ini jadi istilahnya itu jadi apa ya namanya? Jadi melempem atau nggak punya bingung? Melempem ya. Atau nggak punya motivasi Mai. Untuk karena mereka berpikir gini Mai. Pendidikan di pendidikan dasar itu kan prinsipnya kemandirian dan budi pekerti. Mereka menganggap pendidikan itu nggak penting gitu loh Mai. Bentar Tante, itu kalau dibahas itu sama seperti kontenku kemarin loh Tante. Di kontenku itu sebelumnya saya ngebahas tentang bahwa ketika belajar di rumah itu saya nggak fokus melulu untuk apa sih namanya anaknya harus bisa baca, menulis, motor dan sebagainya. Tapi lebih kepada menjaga rutinitasnya, mereka itu punya rutinitas yang baik dan benar gitu ya. Kebiasaan yang baik gitu loh Mai. Kalau di TK kan prinsipnya seperti itu, bahwa pendidikan dasar itu kemandirian dan budi pekerti. Kami itu kesulitan juga loh Mai buat materi untuk video contoh kemandirian. Setelah kami berusaha sekuat tenaga kami lempar, ternyata tanggapannya seperti itu. Bahkan mereka kayak orang males lah buka, paling cuma seperti itu, ngajari gosok gigi, ngajari kebiasaan makan yang benar, harus duduk, anak kalau makan, kalau dalam pendidikan menurut saya ya harus di meja makan, nggak boleh lah makan harus di teras kayak gitu. Kebiasaan pengenalan pada kebiasaan baik, tapi mereka menganggap itu nggak penting, remeh kayak gitu loh Mas. Remeh ya? Remeh. Jadi sesuatu yang remeh itu kan jadi dia nggak punya greget untuk Boleh nggak kalau misalnya saya bilang bahwa mungkin sebagian orang, kita nggak bilang itu semua ya Tante ya, ada sebagian yang umum bahwa mindset mereka bahwa pendidikan itu, anak sekolah itu dia harus cuma bisa baca, cuma bisa menulis, kayak gitu nggak? Pikirnya belajar itu kayak gitu Mai. Padahal tidak ya. Padahal banget. Akarnya dari semua itu adalah membuat anak itu punya etika dan punya kemandirian. Iya betul. Setelah itu kepegang akan mudah. Nah kalau rata-rata
ini rata-rata dari kan tante guru pasti saling curhat antara guru ya. Akhirnya dan ini masalahnya masalah umum ya. Umum. Pada akhirnya solusinya apa? Karena mereka juga beralasan bahwa tidak mau buka itu salah satunya boros kuota ya Mai. Itu kan jadi dasar saya untuk membuat solusi. Akhirnya kami buat solusi seperti program ini Mai, kayak seperti lembar kerja untuk 1 minggu Mai. Checklist ya, kayak to-do list checklist gitu. Bener ya? Mai. Oke ya. Senin kita penekanannya tidur, ngatur tempat tidur, mandi sebelum tidur, gosok gigi yang betul kayak gitu. Bener kayak Mai di poin-poin nanti apa yang sudah dikerjakan pada hari Senin. Nanti Selasa juga ada, tapi hal-hal yang harus itu harus dikerjakan tiap hari pasti muncul Mai. Terus yang jadi penekanan di misalnya dia harus menghafalkan doa sebelum makan kayak gitu. Tante, ini saya ini apa namanya terusin dengan pembahasan ini Tante. Mereka nggak mau, mereka ada yang keberatan dengan kuota, bahwa merasa apa namanya jadi boros kuota. Iya benar. Jadi boros kuota. Alasannya nggak buka, bener Mai. Ini beberapa kasus yang saya temui ya Tante. Saya nggak tahu ini benar apa tidak, tapi saya ada kasus juga. Itu ada orang tua bilang bahwa aduh jadi boros kuota dan sebagainya. Padahal sehari-hari anak ini tuh dikasih gadget, anak ini tuh nonton YouTube, nonton game online, yang nggak cuma setengah jam, sejam, 2 jam, pas makan, pas apa namanya apa saja itu dilakukan dengan nonton gadget. Begitu bebasnya PK pegang. Iya begitu bebasnya dan otomatis kan kuotanya jauh lebih banyak Tante. Ketika kuota habis, anaknya teriak kuotanya habis. Itu mamahnya sama bapaknya langsung terus pergi beli kuota. Gitu? Iya, terus kemudian diisi lagi supaya anaknya diem. Tapi kemudian pas dikasih tugas seperti ini, kiriman video, terus orang tua ini teriak boros kuota. Itu jadi agak gimana ya Tante ya? Bener, alasannya salah satunya makanya saya ada ya Tante ya? Gitu ya? Ada banget. Makanya salah satu solusinya kenapa saya mengambil itu yang harus diambil tiap hari Sabtu untuk dikerjakan Senin. Kemudian Sabtu dia pekerjaan minggu lalu sama mengambil pekerjaan. Kalau itu dikerjakan atau enggak memang ngeceknya sulit ya Mai. Iya. Karena di sana cenderung checklist. Iya. Saya sepakat ya Tante ya. Mau seefektif apapun apa materi apa belajar apa namanya di rumah itu tetap efektif kalau tatap muka ya Tante. Kontrolnya tetap susah. Apalagi untuk pendidikan dasar memang paling efektif tetap tatap muka. Iya. Pada akhirnya kan kembali lagi peranan yang penting itu orang tua ya. Orang tuanya mau nggak terlibat. Iya betul. Kayak gitu ya. Pendidikan nomor 1 sebenarnya di keluarga. Kalau di lembaga kami kan cuma berapa jam sehari. Ya, gitu Mai. Iya. Oke, sahabat CMC, itu tadi ngobrol saya dengan Tante Dwi. Tante Dwi ini adalah seorang guru juga. Mungkin ada guru-guru di sana punya permasalahan yang sama. Ada orang tua yang di sana yang dengerin curhatannya Tante Dwi, boleh didengerin. Ada yang curhat gurunya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya dengan obrolan yang tentunya lebih asik lagi. Sampai jumpa. Salam untuk keluarga, peluk untuk anak kita. Bye.